I'm out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out of Pengerjaan distribusi frekuensi panjang, hubungan bobot dan panjang, serta faktor kondisi menggunakan Excel. Seperti yang telah teman-teman ketahui, disajikan tabel berupa panjang total, bobot ikan, dan jenis kelamin. Nah, sebelum menghitung 5 serangkai ini yang nantinya akan disusun menjadi SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, dan BK, XI, dan FI total, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data yang ada di tabel ini sesuai dengan jenis kelaminnya, yaitu menggunakan sort and filter, kemudian custom sort, kemudian sort by-nya kita pilih yang berdasarkan jenis kelamin, karena kita akan mengurutkan sort by-nya kita pilih yang panjang total, karena nantinya kita akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian bagian order kita isi dari Z ke A, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan NST, menentukan N, max, minimum, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, jarak kelas. Untuk NST sendiri merupakan nilai satuan terkecil, karena ini yang dibuat patokan adalah panjang totalnya, karena panjang total dari data yang telah disajikan berupa angka 152, 132, 180, tidak ada koma-koma, maka nilai satuan terkecilnya adalah 1. Kemudian untuk N adalah jumlah data tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita menuliskan sama dengan, kemudian memasukkan rumus count, kemudian kita blok. Kemudian kita blok nomor ikan ini dari 1 sampai yang terakhir. Maka nanti akan didapatkan berapa jumlah data dari data yang telah disajikan. Kemudian max adalah nilai tertinggi. Caranya adalah menggunakan rumus max. Terus kita blok yang panjang total awal sampai panjang total akhir. Kemudian minimum juga seperti maksimum. Kemudian jumlah kelas. Jumlah kelas ini kita menggunakan rumus 1 plus jumlah kelas. Jumlah kelas ini kita menggunakan rumus 1 plus 3,32 kali log N. Didapatkan hasil 8,1254145 078. Nah, hasilnya sendiri untuk yang wilayah kelas dibulatkan ke atas. Selanjutnya adalah wilayah. Wilayah ini merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian lebar kelas. Lebar kelas ini didapatkan dari hasil wilayah yang telah kita hitung dibagi dengan jumlah kelas yang ada. Kemudian jarak kelas. Jarak kelas itu lebar kelas ditambah dengan 1. Kemudian dari data-data yang telah kita peroleh, kita menyusun 5 serangkai. Disebutnya ini adalah 5 serangkai. Ada SKB. SKB merupakan selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas, batas kelas bawah, batas kelas atas, batas kelas XI. XI ini merupakan penjumlahan antara SKA dan penjumlahan antara SKA dan SKB yang kemudian dibagi menjadi 2. FI total ini kayak itu frekuensinya. Berapa frekuensi yang ada di selang kelas tersebut.
SKB. SKB selang kelas pertama ini diperoleh dari hasil data minimum dari kelas tersebut, yaitu 104. Kemudian SKB selang kedua ini diperoleh dari SKB selang pertama ditambah dengan jumlah kelas, pada waktu menuliskan rumus untuk selang kedua, jangan lupa menambahkan string pada rumus tersebut agar nantinya langsung bisa di-drag ke bawah, sehingga kita tidak perlu menulisnya satu persatu. Kemudian SKA. SKA ini merupakan penjumlahan dari SKB ditambah dengan lebar kelas. Lebar kelasnya kan 8. Sama seperti yang sebelumnya, jangan lupa menggunakan tanda string pada saat memasukkan rumus, kemudian kita drag ke bawah agar kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Kemudian SK ini adalah selang kelas. Nah, rumusnya sendiri adalah sama dengan SKB, kemudian dan minus SKA. Kemudian lanjutkan sampai ke bawah, kemudian BKB. BKB merupakan batas kelas bawah, rumusnya adalah SKB dikurangi 0,5 kali satuan terkecil, berarti 0, satuan terkecilnya adalah 1. Berarti SKB selang pertama adalah BKB selang pertama sama dengan SKB selang pertama dikurangi 0,5 dikalikan satuan terkecil. Maka didapatkan hasil yaitu 104. Kemudian BKA ini caranya adalah berarti sama dengan SKB dikurangi 0,5 dikalikan satuan terkecil. Maaf diulang, sama dengan SKB dikurangi 0,5 dikalikan NST. NST-nya adalah 1. Maka didapatkan hasil SKB dikurangi 0,5 dikalikan satuan terkecilnya adalah 1. Maka untuk BKB ini sendiri seharusnya bernilai 103,5. 103,5. Kemudian untuk BKA-nya sendiri berarti bernilai 112,5. Kemudian XI ini adalah penjumlahan antara SKB ditambah dengan SKA, SKB ditambah dengan SKA, SKB ditambah dengan SKA, dibagi dengan 2, SKB dibagi dengan SKA, dibagi 2, maka hasilnya adalah 108. Kemudian untuk FI total cara mencarinya adalah berarti sama dengan kemudian memasukkan rumus frekuens, sama dengan kita memasukkan rumus frekuens, kemudian kita blok hasil panjang total
dari nomor pertama sampai nomor terakhir, kemudian titik koma, masukkan SKA, selang kelas atasnya, kemudian enter. Maka akan muncul hasil seperti yang telah ada di tabel ini. Setelah 5 serangkai ininya sudah jadi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kita membuat histogram. Nah, cara membuat histogramnya adalah yang pertama adalah kita insert, kemudian kita pilih kolom, pilih yang clustered column, kemudian nantinya untuk memasukkan selang kelas atas dan frekuensi totalnya ke dalam histogram tersebut, kita klik kanan pada pojok tabel tersebut. Kita klik kanan pada pojok histogram tersebut, nanti akan ada pilihan select data. Nah, untuk series namanya sendiri ini dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk series value-nya ini kita masukkan nilai selang kelas atas. Kemudian masukkan FI total, maka akan muncul hasil seperti gambar di bawah ini, seperti histogram di bawah ini. Kemudian kita tambahkan chart title-nya, yaitu distribusi frekuensi panjang. Kemudian untuk sumbu X kita kasih keterangan selang kelas, untuk sumbu Y kita kasih keterangan frekuensi total panjang. Kemudian untuk warnanya kita bisa edit sendiri dan diedit sesuai dengan aturan yang ada di IPB. Langkah selanjutnya yaitu menghitung hubungan bobot panjang. Menggunakan data yang kita gunakan tetap sama seperti data yang kita gunakan untuk menghitung distribusi panjang. Namun perbedaannya di sini kita harus pertama kali yang dilakukan adalah mencari log dan W. Mencari log dan W adalah cukup dengan menuliskan log, misal log L, berarti sama dengan log, kemudian kita blok data panjang total ikan dari pertama sampai terakhir, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Begitupun juga dengan log W. Nah, untuk mencari hubungan bobotan panjang, kita perlu mencari X, kemudian Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY, X bar, Y bar, kemudian N, kemudian B, nilai B, dan nilai A. X ini merupakan penjumlahan atau jumlah total dari log L. Log L ini diartikan sebagai Y, log W ini diartikan sebagai Y. Maka X adalah jumlah total dari log L. Berarti sama dengan sum, kemudian kita blok semua data dari log ikan pertama sampai log ikan terakhir, didapatkan hasil 298,232. Begitupun juga dengan yang Y. Y merupakan jumlah total dari log W. Maka rumus yang dimasukkan adalah sum, kemudian kita blok nilai log W panjang ikan pertama sampai ikan ke N, sampai ikan ke 140. Kemudian X kuadrat. Kemudian X kuadrat Y memasukkan rumus sum SRI, kemudian kita blok log L sampai data pertama sampai data terakhir. Kemudian Y kuadrat sama dengan seperti mencari log L, berarti sum SRI log W ikan pertama sampai log W ikan terakhir. Kemudian X bar ini adalah rata-rata.
berarti menggunakan rumus average rata-rata. Sama dengan average, kemudian sama dengan average, masukkan datanya. Karena X-bar, maka kita blok data log pertama, log data pertama sampai log data terakhir. Kurung tutup, kita enter. Diperoleh hasil 2,1302, kemudian Y-barnya 145, kemudian N adalah jumlah adalah count, kemudian nilai B ini diperoleh dari perhitungan, yaitu jumlah XY, kemudian dikurangi 1/n, berarti 1/50, ditambah jumlah X, dikali jumlah X, dikali jumlah Y, kemudian dibagi dengan X kuadrat, jumlah X kuadrat, dikurangi jumlah X kuadrat, dikurangi 1/n, berarti 1/50 kali jumlah X kuadrat. Diperoleh hasil 2,426. Kemudian untuk yang A itu diperoleh dari pengurangan antara Y-bar dikurangi dengan B dikalikan X, diperoleh hasil min 3,71195,763. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus W sama dengan AL pangkat B. Nah, log W sendiri sama dengan log A ditambah B log L. W berarti sama dengan 0,0002 L pangkat 2,24 pangkat B. B-nya kan 2,246. Kemudian berarti interpretasinya adalah setiap pertambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi bobot ikan sebesar 2,2426. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung sidik ragam total. Nah, di tabel ragam sidik total ini yang kita akan mencari SK, kemudian kita akan mencari DB, akan mencari JK, KT, F-hit, dan F-tab. SK adalah sumber keragaman, DB adalah derajat bebas, JK adalah jumlah kuadrat, F-hitung, dan F-tabel. Untuk sumber keragaman sendiri itu kan ada regresi, kemudian S itu sisa, T adalah total. Derajat bebasnya itu ada 1, kemudian yang S itu berarti jumlah data atau yang tadi count, jumlah data dikurangi dengan 2, yang T jumlah data dikurangi dengan 1. Kemudian jumlah kuadrat dapat dihitung menggunakan rumus seperti yang telah ada pada gambar ini, telah ada pada tampilan ini. Kemudian KT sama dengan JK dibagi dengan KT sama dengan JK dibagi dengan DB. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian F-hit sama dengan kuadrat total dibagi dengan kuadrat total dibagi dengan KTS, sedangkan F tabel
Sedangkan F tabel diperoleh dari DBR, DBS. DBR1, DBR1, DBS. DBS 138. Nah, diperoleh 3,90923174. Kemudian keterangan HO berarti panjang tidak mempengaruhi bobot. HI panjang mempengaruhi bobot. Kesimpulannya adalah jika F hitung lebih besar dari F tab, maka panjang akan mempengaruhi bobot. Kemudian kita melakukan pengujian uji T. HO uji T. Kemudian kita melakukan uji T. T. HO sama dengan pertumbuhan ikan isometrik, yaitu ditandai dengan B sama dengan 3. Kemudian H1 merupakan pertumbuhan ikan alometrik, berarti B tidak sama dengan 3. H1, B tidak sama dengan 3. Tidak sama dengan 3. Kemudian kita mencari SB kuadrat, mencari T hitung, T tab. Kesimpulan, SB kuadratnya adalah 0,119. SB-nya berarti akar dari SB kuadrat, kemudian T hitung kemudian T hitung menggunakan rumus APS, B dikurangi 3 dibagi B dikurangi 3, B dikurangi 3 dibagi dengan SB kuadrat, diperoleh hasil 5,274598. Begitupun seterusnya. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa T hitungnya adalah lebih besar dari T tab, maka pola pertumbuhan ikannya adalah alometrik negatif. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat grafik. Yang perlu diperhatikan di sini kita membuka insert. Kemudian kita pilih scatter, pilih yang ini, pilihan pertama. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk biar kayak muncul garis ini, kita klik kanan pada pojok, kemudian kita pojok, kemudian kita klik trend line, kemudian pilih yang trend line, kemudian pilih ini, klik format trend line, kita pilih yang power, kemudian kita checklist display equation on chart, display R squared value on chart, kemudian kita close. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita memberi keterangan judul dari grafik ini dan keterangan sumbu X dan sumbu Y-nya. Langkah berikutnya yaitu faktor kondisi. Nah, di faktor kondisi ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data ini agar urut. Mengurutkan data itu agar urut. Caranya adalah seperti awal tadi, seperti pada distribusi frekuensi panjang.
yaitu dengan mengurutkannya berdasarkan itu ya. Mengurutkannya berdasarkan panjang totalnya, mengurutkannya berdasarkan panjang totalnya untuk faktor kondisi yang total. Kemudian diperoleh data SKB, SKA, SK, F total, FK rataan, dan ST DEV. SKB-nya 104, SKA-nya seperti ini. Kemudian FI total adalah merupakan frekuensi total, kemudian FK rataan seperti rumus di awal, kemudian kita membuat grafiknya menggunakan insert, kemudian diperoleh hasil grafik seperti gambar ini. Kemudian berikutnya kita menghitung faktor kondisi betina dan faktor kondisi jantan. Nah, untuk menghitung faktor kondisi betina dan faktor kondisi jantan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengurutkan data ini lagi berdasarkan jenis kelaminnya, jantan atau betina terlebih dahulu, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jika sudah, kita langsung membuat grafiknya. Seperti contoh membuat grafik pada FK total sebelumnya. Begitupun juga dengan faktor kondisi jantan. Mungkin itu sedikit video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.